tadi yang asik berdua. Romantis banget. Hai, Bu. Dok, dok. Kenapa ada apa, Dok? Ibu lagi ngapain? Lagi ngerok nih. Emang kenapa Bapak lagi sakit? Iya, Pak. Dok, ini Bapak lagi masuk angin, Dok. Kalau masuk angin terus ibu ngerok gitu. Iya, Dok. Kenapa emang, Dok? Sebenarnya kerokan bermanfaat atau tidak? Anda tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah kerokan. Kerokan memang merupakan teknik pengobatan alternatif yang sudah lama ada di Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari warisan budaya. Tidak sedikit orang Indonesia yang memilih metode kerokan ini sebelum beralih kepada obat-obatan medis saat badan mereka terasa tidak enak. Wah pemirsa, tidak hanya masyarakat Indonesia yang gemar kerokan loh. Ternyata artis Hollywood seperti Justin Bieber pernah kerokan juga. Iya, katanya sih begitu. Ibu tahu aja Justin Bieber. Emang siapa itu? Justin Bieber. Iya. Itu artis luar negeri, Dok. Kenal di mana? Kenal di Pondok Indah. Gini, Bu. Sebenarnya gini sih, Dok. Karena banyak banget masyarakat itu, mereka nggak tahu kalau misalnya istilah masuk angin itu nggak ada dalam kamus kesehatan kan. Bener, Dit. Jadi Sebenarnya apa istilah sih, Dok? masuk angin itu nggak ada ya. Terus? Jadi kalau istilah masuk angin nih Bu ya, Ibu kan taunya nih kalau Bapak masuk angin atau orang masuk angin kemudian dikerok. Ya, jadi istilah masuk angin itu sebenarnya kosakata yang diciptakan aja. Kebayangkan kalau habis dikerok kemudian kelihatan nih merah-merah nih, Iya, ya. Dok, iya, Aku pikir nih anginnya keluar. Ya, sebenarnya sih bukan angin yang keluar, emang rasanya lebih nyaman kalau habis dikerok ya. Dikerok kemudian kelihatan merah nih ya, kemudian rasanya itu sembuh gitu ya. Sebenarnya bukan menyembuhkan. Ya, jadi kerok itu hanya mengurangi rasa sakitnya aja, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Nah, Saya baru tahu. iya kalau Bu. masuk angin Ini itu kerok, nggak Bapak ada. bisa kerok enak nggak Pak? Emang kenapa, Dok, kalau masuk angin itu Tapi- nggak boleh dikerok? Kalau orang yang suka dikerok ini rasanya kan enak, Iya, terus kemudian dia jadi ketagihan nih. Oh, Nah gitu, makanya nih Dok. kalau dikerok sih boleh-boleh aja. Oh, kayak kue, Dok. Iya bener Bu, jadi ketagihan, jadi Iya. pengen lagi. Betul banget. Tapi bahaya Bu kalau kerok terlalu sering Bu. Apalagi tadi ngeroknya di daerah leher. Paling kan sensitif enak, di Dok. sini. Nggak boleh, Bu. Iya. Nih, tadi yang kata dokter Boy bilang, kalau misalnya masuk angin itu dalam dunia kesehatan sebenarnya itu nggak ada. Karena kalau misalnya dalam dunia kesehatan yang kayak misalnya Bapak ngerasa kayak gejala-gejalanya tuh nggak enak badan. Iya. Terus misalnya pusing. Terus kayak bersin-bersin. Iya. Nah, itu memang Terus suatu kembung. betul Nah. gejala-gejala yang memang kita rasakan. Tapi orang awam atau masyarakat bilang itu adalah rasa masuk angin. Nah, sebenarnya itu bukan, tapi justru yang pemirsa harus tahu bahwa yang namanya kayak misalnya gejala perut kembung atau enggak sakit di daerah perut itu adalah salah satu gejala awal untuk penyakit mah atau enggak misalnya memang penyakit di daerah organ perut. Nah, terus kayak misalnya bersin-bersin, terus pusing. Iya. Atau enggak sakit kepala deh atau enggak misalnya kayak nggak enak badan. Itu mungkin salah satu gejala ketika kita mau terkena flu atau batuk kayak gitu. Nah, ini satu lagi nih, kalau orang nih mau lagi nggak enak badan nih, karena sudah sakit-sakit semua badannya, kemudian dikerok. Ya, sakit kepala, keroknya di kepala. Sakit di leher, pegel-pegel, keroknya di leher. Jadi kalau semua Ya, badan semuanya dong. badannya dikerok. Perutnya kembung, kemudian kalau kakinya pegel dikerok semua. Iya, iya. Ini bahaya Bu. Oh, gitu, Ya, Dok. jadi yang kalau mau dikerok, yang paling ya mestinya masih ada manfaatnya adalah kerok di daerah punggung. Betul. gitu. Ya, karena di daerah punggung ini banyak pembuluh darah yang mengalir di situ. Jadi kalau dikerok di situ kan, kalau dikerok itu kan rasanya memang lebih nyaman ya Bu ya, Iya, enak. betul. Jadi pelebaran pembuluh darah di situ, kemudian dia rasanya lebih seger. Iya, setuju. Nah, yang penting tadi Dok, kalau misalnya dokter bilang, yang tadi kalau misalnya kerokan itu ada faktor-faktor yang kita tidak boleh lakukan ketika setelah dikerok. Iya. Yang pertama, kita tidak boleh mandi langsung. Mandi langsung apalagi air dingin. Iya. Itu berbahaya. Karena posisinya di sini lagi merah nih, pembuluh darah lagi kebuka. Kalau misalnya lagi dikasih air dingin, itu justru kita kaget. Justru yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita jadi tidak bagus. Yang kedua, nih contohnya, ini ibu ngeroknya sampai merah banget. Kadang-kadang ada yang pemirsa di rumah mungkin yang sampai warnanya tuh biru. Ya. Nah itu justru bahaya, apalagi bagi orang-orang yang terkena hemofilia atau enggak diabetes. Yang diabetes itu bisa penyembuhannya justru lama, hilangnya bisa berbulan-bulan seperti itu. Kerok ini pakai duit nih. Iya. Nih, lihat. Duit ini udah karatan nih, udah hitam Iya. nih Bu. Ada kumannya juga di sini kan dikerok, pembuluh darahnya terbuka, ada buka, kemudian ada kuman masuk. Malah Itu harusnya ngeroknya pakai apa, Dok? Hah? Ngeroknya? Ya, Pakai kalau mau hati. Pakai hati saya, Dok, ya. Oh, gitu. Ya, kalau mau ngerok pakai yang memang betul koinnya khusus. Betul, Ya, betul. atau misalnya pakai ujung sendok yang jangan terlalu tajam. Jadi Iya. termasuknya tajam. Bu. Tajam ya, Dok. Dan yang pasti harus dibersihin dulu ya dok ya. Karena yang tadi dokter Boy dibersihkan dulu. bilang Iya. untuk mencegah yang namanya infeksi. Oh, gitu. Seperti itu. Baru tahu saya, Nah, Dok. ini yang Terima bisa kerok. Ini kasih, kan tadi ini Dok. khas nih, Ibu dikasih apa nih? Minyak angin ya? Bu, Minyak kayu putih, Dok. Ya, minyak kayu Minyak kayu putih ya. Nah, jadi rasanya enak ya Pak ya? Enak. Enak banget ya. Seger. Tapi dok,
Dengar-dengar yang waktu pernah aku baca dulu, sebenarnya istilah yang namanya kerokan itu bukan hanya di Indonesia. Yang pemirsa juga harus tahu bahwa kerokan ini juga sebenarnya di negara-negara Asia itu sudah dikenal, tapi Udah dengan lama? nama-namanya yang berbeda ya dok Iya, ya. di Indonesia sendiri nih, Dit, yang ya, aku tahu sudah apa sih itu, Dok? 2000 tahun yang lalu, Bu. Ah, lama dong, Iya, di belum lahir Indonesia ya. sendiri, oh, belum lahir. Ada berapa umur 20 kan? Masih 20. 22. Nah, itu sebenarnya sudah cukup lama, Bu, teknologi kerok ya. Betul. Dan di negara Asia terutamanya itu biasanya pengobatan dengan kerok ini cukup dikenal. Ya, cuman namanya beda-beda. Iya. Kalau di Cina tuh kan tadi Ibu tanya pakai apa? Di Cina tuh pakai batu giok, Bu. Oh, Ya, gitu. Tahu batu giok? Tahu, Nah, Dok. yang tahu ada anting giok, ada Iya. gelang giok. Nah, Iya, itu yang Dok. warnanya hijau itu. Boleh dikasih, boleh. Oh, mau. Nyomet kalung film. dong kalau buat Kita ibu. ibu ya, itu buat kerokan ibu ya. Iya. Nah, itu kalau di Cina itu namanya dengan teknik guasa. Guasa. Kemudian kalau di Vietnam itu namanya Chow Gyodi. Oh. Ya, jadi tekniknya sih sama dikerok, cuman pengerokannya alatnya beda-beda. Kalau di Kamboja itu namanya Gok Kiol. Gitu. Ya, sama dikerok, kemudian rasa merah, kemudian rasanya lebih nyaman. Iya. Ya, jadi hati-hati Bu. Ya Pak ya, kalau kerok jangan mau Pak kerok di leher Pak. Aduh, nanti kerok di leher ini ada pembuluh darah, ada tulang-tulang Serem rawan, ya, rusak. faktor resiko ntar malah jadi stroke kalau misalnya dari dikerok terlalu Pak, itu. nggak bisa balik leher yang Pak bunyi terus Pak. Iya. Gitu, Ya, Dok. jadi kalau dari punggung aman. Dan satu lagi nih saya lupa tadi kasih tahu, keroknya jangan di tulang belakang. Ya, Oh, di daerah gitu. tengah Betul. ini. Kalau mau di pinggir-pinggir ya dok ya, di pinggir-pinggir tulang. Kemudian ini teknik ibu udah betul dari atas ke bawah nih dari bawah. betul ya. Ini atas Iya, ke bawah, iya. kemudian jangan di tulang punggung. Oh, Oke. jangan tulang punggung sini ya, Dok ya. Ini kabelnya nih Bu. Oh. Nggak boleh. Kalau mau di pinggiran sini nih. Bu. Oh, Ya, kalau ibu kerok di gitu. situ nanti kabelnya rusak nih. Oh, Betul. gitu ya, Kak. Namun seiring perkembangan dunia medis, banyak yang mempertanyakan sebenarnya sejauh apa sih manfaat dari kerokan ini? Apakah kerokan ini benar-benar aman bagi kulit? Dan benarkah ada bagian-bagian tubuh yang bahaya bila dikerok? Gitu. Nah ini bener tuh tadi ngeroknya tuh di antara tulang, jadi jangan pas di tulangnya. Iya. Ya. Satu kalau dikerok di tulang sakit, yang kedua dia kerok di tulang cepet terjadi luka. Karena di bawahnya Inflamasi ada- ya dok ya. karena ada Emang ada- sakit? Alah, punya istri dua nggak sakit, Dok. Ibu buka rahasia aja Bu. Ya. Aduh. Ya, kalau ngerok istrinya nggak sakit. Iya. Ya. Apalagi habis kerok mesti kelon ini Pak ya. Oh gitu. Aduh. Iya. Gitu. Tapi kan lumayan kan begal-begalnya hilang ya Pak ya. Hilang. Yang penting kerok oke ya, tapi hati-hati. gitu. Tapi nggak masalah ya dok ya Benar, dikerok, benar. asalkan prosedurnya yang baik. Kalau Bapak bisa kerok nih sakitnya nggak hilang-hilang, cepat periksa ke dokter Pak. Iya. Puskesmas. Iya. Jangan makin dikerok terus ya bu ya. Karena ada deket tuh ya, Dok ya. Iya, jangan diobatin gini terus. Orang bayar maning. Oh gitu, orang Oh. bayar. Gratis Bu. Gratis. Iya deh Bu. Oke, ya. Oke, kita jalan dulu ya. Lanjutin lagi ya bu ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Iya, terima kasih ya, Dok ya. Yuk, dah. Terima kasih. Bahaya dibalik langsung tidur setelah makan? Sesaat lagi.